warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, coba ketua kelasnya disiapkan kelasnya terlebih dahulu. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai dari hari ini, siapa yang tidak hadir, Anak Ibu, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Mas Alena, kenapa dia datang hari ini? Oh, sakit ya. Oh, baiklah. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Coba buka bukunya halaman 20 ya. Nah, di situ kita belajar tentang nilai, norma, dan hukum. Nah, kita belajar tentang nilai, norma, dan hukum. Nah, sebelumnya anak ibu ada yang tahu apa itu nilai? Nilai. Apa itu nilai? Nilai tahu? Ada yang tahu nilai apa? Enggak, Bu. Nilai ini yaitu banyak sekali nilai yang berupa sebuah nilai yang bentuk nilai. Misalnya seperti kita lakukan nilai, pasti ada nilainya. Semua hal yang kita lakukan bernilai. Nah, norma juga seperti itu. Norma ini yaitu aturan yang harus kita terapkan. Seperti buku juga aturan-aturan yang ada di dalamnya kita terapkan. Misalnya di sini ada banyak nilai, banyak juga norma dan hukum. Nah, misalnya norma ada 4. Yang pertama, norma hukum. Yang kedua, norma agama. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma kesusilaan. Nah, norma hukum. Seperti apa sih, Bu, norma hukum? Norma hukum ini norma ketika kita melakukan kesalahan. Nah, kita melakukan kesalahan. Mengapa seperti itu? Orang yang banyak melakukan kesalahan, misalnya banyak yang terjadi pencurian ataupun kejadian sekarang ini, mereka itu kalau dicari kan dicari misalnya pelaku ini juga. Nah, mereka itu harus dihukum sesuai dengan norma, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sama juga norma agama juga seperti itu. Banyak sekali sekarang orang yang lupa akan norma agama. Misalnya ini udah azan di masjid, orang masih bermain-main, masih sibuk dengan aktivitas yang lainnya. Nah, itu tidak boleh. Secara norma agama kita itu sama dengan melanggarnya. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan ini di kehidupan sehari-hari kita, misalnya banyak sekarang orang tua yang lebih tua daripada kita, banyak yang melawan anak-anaknya kepada orang tua ataupun tidak menghormati orang tuanya. Itu salah satu norma kesopanan. Dia sudah melanggar norma kesopanan. Salah satu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan atau melalui norma kesopanan ini, misalnya anak ibu pernah kalau pergi ke sekolah salam tangan orang tua, ya kan? Nah, itu salah satunya. Kemudian ketika kita berjalan
di depan orang yang lebih tua daripada kita pasti membutuhkan badannya kan? Nah, begitu salah satu contohnya. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini seperti apa, Nah Ibu? Norma kesusilaan ini yaitu seperti dia sadar akan kesalahan dia. Misalnya ini terjadi pada dirinya sendiri. Misalnya dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum, dia akan malu dan dia akan menyadari kesalahannya sendiri. Nah, norma kesusilaan ini itu berkaitan pada isi hati seseorang atau berkaitan dengan kondisi seseorang yang mana dia akan malu sendiri jika dia melanggar norma kesusilaan ini. Banyak sekali kan, misalnya contoh dari pencurian tadi ataupun perampokan apapun yang lainnya, kejadian-kejadian yang ada saat ini kan banyak, dia akan malu sendiri setelah dia melakukan atau dia mendapatkan hukumannya, dia akan malu, dia akan berada ke norma kesusilaan. Nah, anak Ibu sekarang Ibu mengerti ya Ibu yang Ibu terangkan. Di sini juga ada hukum. Hukum ini juga jika kita melakukan kesalahan seperti apapun kesalahan kita, sekecil apapun kita pasti akan mendapat hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentunya. Nah, anak-anak Ibu semuanya tidak mau kan? Tidak mau melanggar hukum kan? Tidak. Nah, kalau kita tidak ingin melanggar hukum, kita patuhi hukum. Baik, anak Ibu semuanya, ngerti, paham? Nah, sekarang coba anak Ibu buka bukunya halaman 15. Udah deh Ibu. Nah, di situ Ibu ingin anak-anak Ibu mencari satu saja tentang nilai hukum, norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Ibu berikan waktunya 10 menit dari sekarang. Nah, silakan. Sudah selesai Ibu. Oke, sudah selesai. Nila, contoh dari norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma agama. Sebutkan apa aja? Misalnya seseorang yang mencuri dan sesuai dengan aturan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, betul. Betullah. Kata Nila, norma hukum itu misalnya seseorang yang mencuri atau melakukan kejahatan akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, itu betul sekali karena bagaimanapun sesuatu yang kita lakukan kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, apalagi Nila yang kedua, contoh dari norma kesopanan. Misalnya ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua, kita menunduk. Nah, betul. Ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua daripada kita menunduk. Itu tanda kita menghormatinya. Kita harus sopan di depan dia lewat. Tidak boleh langsung nuyur aja, nggak boleh ya. Itu namanya tidak sopan Ibu. Dan selanjutnya adalah norma agama. Kita menjalankan ibadah, misalnya seorang Islam wajib sholat 5 waktu. Nah, itu juga betul sekali. Norma agama, sholat 5 waktu. Seorang Islam kita harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu karena itu menurut kita agama kepercayaan kita. Banyak juga ya, bukan sholat saja. Di sini juga banyak norma agama. Kita melakukan kebaikan kepada orang, menolong seseorang. Misalnya ada nenek-nenek, ya kan? Ada nenek-nenek menyeberangi jalan. Dia menyeberangi jalan, kemudian ditolong sama si anak. Ada si anak, dia menolong si nenek ini.
menyeberangi jalan. Nah itu juga ada nilainya, ada nilai kebaikannya. Nah dia peduli sama peduli sesama. Kalau seperti itu ya, sama juga dia ke norma agama, dia menghormati si nenek tadi dan dia menolong nenek tadi. Nah selanjutnya Sama kesusilaan. Malas belajar. Dengan malas belajar kita akan rugi karena bisa tidak naik kelas dan akan malu. ya betul sekali. Norma kesusilaan tadi kan dia menyangkut tentang hati nurani seseorang. Nah di sini maksudnya kata Nila tadi, misalnya malas belajar. Nah kenapa malas belajar, Ibu? Dengan malas belajar itu berarti kita nggak naik kelas dong ya. Nanti kalau kita nggak rajin belajar, kita berarti nggak pintar. Berarti kita nanti nggak belajar, nanti kita ini tadi kita tidak boleh malas belajar. Nanti kalau kita malas belajar kita tidak naik kelas, nanti kita tidak naik kelas, tidak lulus, terus nanti kita malu. Nah itu kesadaran akan diri dia sendiri. Nah itu dari norma kesusilaan, kesadaran akan diri dia sendiri. Apa yang dia lakukan dia akan menyesalinya kemudian. Nah menurut ya Ibu. Nah coba buka bukunya halaman 18. Nah, di situ ada lihat kan soal 5. Itu tugas untuk besok ya, minggu besok. Dikerjakan ya, Ibu. Besok Ibu minta ya. Bisa Ibu ya? Bisa juga bantu sama orang tua ya. Jangan lupa ya, Ibu. Nah, sekarang kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita sudahi, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Nah, siapkan. Berdoa dulu. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.